Oh galau, hidupku jangan kau halu, aktivitasku jangan kau ganggu. Oh galau, nafsuku jangan kau rayu, pikiranku jangan kau buat kacau. Oh galau, jangan kau buat hatiku sakit seperti dihantam palu, sehingga semangatku tiba-tiba menjadi kaku. Oh galau, pergilah menjauh dariku, agar hati ini tak lagi ragu. Stop, say goodbye to galau. Sekarang, buanglah rasa galaumu pada tempatnya dengan mencari solusi. Jangan dibuang pada temannya dengan curhatanmu yang berlapis-lapis, yang semakin hari semakin kritis, sampai hati ini jadi pesimis, dan waktu pun habis terkikis tanpa ada harapan optimis. Rasa galau muncul seiring dengan hadirnya masalah karena kebingungan menemukan solusi, sampai-sampai ada yang frustasi. Pahamilah, hidup ini tak mungkin lepas dari masalah, maka menghadapinya pun tak perlu untuk mengalah. Apalagi hanya diam pasrah yang membuat hidup ini makin susah tanpa arah. Satu hal penting yang harus disadari, bahwa masalah hadir untuk dihadapi, bukan untuk dihindari. Jika hari ini engkau hadapi, maka esok harinya tak akan lagi menyapamu. Sebaliknya, jika hari ini engkau lari darinya, maka esok harinya masalahmu itu akan hadir menyapamu kembali. Ia akan terus mengejarmu sampai engkau menemukan solusinya. Orang hebat bukanlah orang yang bebas dari masalah, namun orang hebat ialah yang mampu belajar dari masalah hingga masalah itu mendewasakannya. Ia menjadikan masalah sebagai pelajaran, bukan hambatan yang menghentikan langkahnya untuk menggapai apa yang diinginkan. Oleh karenanya, ketika terjatuh dalam masalah, jangan menyerah untuk bangkit dengan memanjakan kegalauan di hati. Teruslah berjuang sampai engkau mampu bangkit dan berjalan melintasi jembatan permasalahan tersebut, sebagaimana layaknya bayi yang baru belajar berjalan. Ia rela terjatuh berkali-kali, walau terkadang harus diselingi air mata karena rasa sakit yang dirasakan. Namun, seiring berjalannya waktu, masalah itu pun berlalu. Bagi bayi yang baru belajar berjalan, ketidakmampuan berjalan adalah masalah. Karenanya, ia tidak pernah menyerah untuk berjalan walau harus jatuh berkali-kali. Dan sekarang, bayi-bayi tersebut telah mampu berjalan bahkan berlari. Bukanlah bayi-bayi itu salah satunya adalah engkau? Sekarang, bangkitlah dari lamunan yang panjang, lamunan yang dapat mencuri waktumu untuk mewujudkan impianmu. Dobrak pintu masalah yang menghalangimu untuk terus melangkah. Singkirkan segala hal yang dapat menghimpit jalan impianmu. Abaikan orang yang mengkerdilkan semangatmu untuk berjuang. Lawan rasa takut. Lenyapkan rasa tidak percaya dirimu. Buang rasa pesimis. Hancurkan kemalasan yang menghambat impianmu. Benamkan kegalauan yang kerap kali melumpuhkan semangatmu. Bangun optimisme dalam jiwa bahwa Allah menyertai perjuanganmu. Ketuk pintu langit dengan doa panjangmu di sepertiga malam, agar Allah mudahkan urusanmu. Mulailah untuk menyalakan lentera semangat yang menerangi perjalanan menuju impian sejati. Tetaplah optimis. Bin Rabah tidak tergoyahkan keimanannya, walau harus tertindas batu yang besar. Karena jiwa yang optimis, Nabi Musa mampu menundukkan pasukan penyihir Fir'aun di zamannya. Karena jiwa optimis pula, Muhammad Al-Fatih mampu mewujudkan cita-citanya untuk menaklukkan Konstantinopel setelah mendengar hadis Rasulullah SAW, kota Konstantinopel akan terjatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal.
ada pesan indah dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang sering galau atau mampu menaklukkan harapan yang dicita-citakan. Ketahuilah bahwa kemenangan itu ada bersama kesabaran. Hadis riwayat At-Tirmizi. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berulang mengingatkan melalui firman-Nya bahwa mereka yang bersabar dan beramal soleh akan mendapat kabar gembira berupa surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sejarah telah membuktikan bahwa jiwa yang optimis mampu menaklukkan sebuah impian, sesulit dan sebesar apapun itu. Sekarang giliranmu untuk membuktikannya bahwa kamu mampu melakukannya. Dengan kesabarannya, Ibrahim lulus dari ujian Allah untuk menyembelih putranya Ismail alaihi salam, yang kemudian diganti dengan seekor domba, dan kisahnya pun masih terkenang hingga saat ini. Setidaknya sekali dalam setahun, yakni ketika hari raya Idul Adha, dengan menyembelih hewan kurban. Dengan kesabarannya menghadapi Raja Fir'aun sebagai suaminya, Aisyah binti Mujahim mendapatkan kemuliaan dari Allah sebagai salah satu wanita yang mendapat julukan sebagai penghulu surga. Beberapa kisah di atas cukuplah menjadi pelajaran bagaimana mereka melapangkan dada ketika menghadapi masalah sehingga mampu bertahan dan bersabar. Mereka meyakini bahwa tidak ada satupun yang terjadi melainkan atas kehendak Allah. Tidak ada tempat untuk menggantungkan masalah kecuali hanya kepada Allah. Semoga kita semua mampu mengikuti jejak mereka. Sabar terhadap segala kerikil-kerikil permasalahan yang membuat jalan perjuangan ini tertatih-tatih. Namun, sadarkah bahwa setiap kerikil yang menghalangi jalan perjuanganmu merupakan batu loncatan yang mempercepat jalan perjuanganmu. Say goodbye to galau.